dari jam 7 hingga pukul 8 malam nanti Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Nah, kali ini Heartliner kita akan membahas tentang topik kita, keunikan dan finalitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, ini kita akan membahas tentang keunikannya seperti apa sih, finalitasnya itu seperti apa nih. Bersama narasumber kita, Pendeta Dr. Christian Johan Lasut. Nah, saat ini sudah terhubung melalui online, jadi siaran kita selain bisa didengarkan di radio, Anda juga bisa melihatnya langsung melalui streaming di channel kita di Heartline Network. Kita akan segera menyapa Pak Pendeta. Halo, shalom Pak Pendeta Christian. Halo. Shalom Pak. Masih unmute. Iya, shalom. Iya. Iya. Pak Christian, apa kabar Pak? Sehat Pak? Terima kasih, sehat. Puji Sehat Tuhan. juga Pak Timo? Sehat, puji Tuhan. Ya, Ya, Pendeta Christian, kali ini kita akan membahas tentang keunikan dan finalitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. betul ya. Nah, sebelum kita membahas mungkin Pak Pendeta bisa memimpin doa pembuka terlebih dahulu Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perjumpaan ini. Kehadiran-Mu memenuhi kami, baik sebagai host, sebagai narasumber, bahkan semua pendengar di mana saja program ini dapat diakses. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, Pak Pendeta nih, keunikan dan finalitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu yang dimaksud dan pengertiannya seperti apa sih Pak? Iya, keunikan dan finalitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata keunikan berasal dari kata unik yang berarti satu-satunya. Jadi satu-satunya, tidak ada persamaan dengan yang lain, tidak ada bandingnya. Itu istilah unik ya, istilah unik. Jadi Yesus adalah unik, berarti Yesus satu-satunya, tak ada persamaan, tak ada bandingnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hanya Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah dari perspektif Alkitab, dari perspektif kekristenan. Itu istilah keunikan. Sekali lagi, berarti Dia satu-satunya, tak ada persamaan, tak ada bandingnya. Hanya Dia. Hanya Dia. Ya, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kata finalitas berasal dari kata final tentunya, ya, itu berarti sudah final, sudah lengkap, sudah tuntas sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak bisa ditambah, dikurangi lagi. Termasuk apa yang Dia sudah kerjakan untuk penebusan kita, itu sudah tuntas, sudah lengkap, sudah final, tidak bisa ditambah dan dikurangi. Nah, Paulus berkata, kalau ada yang tambah dan kurang, terkutuklah. Apalagi itu muncul dari dalam kekristenan yang mengaku Alkitab sebagai standar mutlak. Jadi judul kita ya yang bersifat pernyataan ya bahwa Yesus adalah unik dan final sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan wawasan penting berdasarkan keutuhan Alkitab. Itulah sebenarnya kesejatian pengakuan iman Kristen, kesejatian teologi yang sejati. Tapi Pak Timo pasti tahu ya, bahwa akhir-akhir ini bahkan di dalam kekristenan itu mulai dipertanyakan, mulai diragukan
bahkan mulai ditolak tentang keunikan dan finalitas Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Itu pengertian dari tema kita ini, Pak Timo. Seperti itu, Pak Timo. Iya, Iya. jadi keunikan itu adalah satu-satunya ya, bahwa Yesus Ya, itu tak ada satu-satunya, bandingnya. tidak ada bandingnya. Ya. Dan finalitas Iya. memang sudah ya Yesus gitu ya, Sudah sudah tuntas. tuntas gitu ya. Sudah selesai apa yang dia kerjakan untuk keselamatan kita. Yaitu ya karena bangkit dari kematian itu ya dan naik ke surga. Betul sekali. Ya. Nah, terkait dengan keunikan dan finalitas nih, kan akhir-akhir ini juga masih membahas yang tadi sudah dikatakan terkait dengan keberadaan Yesus sendiri kan ini sebagai 100% Allah juga, kemudian 100% manusia juga gitu Pak. Yang ini kadang-kadang masih menjadi pertanyaan gitu Pak Pendeta, seperti apa nih Pak? Iya. Jadi betul Pak Timo ya. Jadi keunikan dan finalitas Yesus ya sebagai Tuhan dan juru selamat itu termasuk di dalamnya adalah keberadaan Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia. Memang banyak yang apa namanya ngeri-ngeri sedap mendengar istilah ini ya. 100% Allah, 100% manusia. Jadi itu benar sekali ya. Ya, keunikan dan finalitas Yesus itu berbicara bahwa termasuk bahwa dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ya, seperti itu. Jadi tanpa keberadaan hakikat Yesus yang 100% Allah, 100% manusia dalam satu pribadi, yakni pribadi Yesus Kristus, maka tidak mungkin ada keunikan dan finalitas Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Seperti itu. Tanpa keberadaan dia yang 100% Allah, 100% manusia, kalau dia hanya 100% manusia, dia tidak mungkin dapat menjadi juru selamat. Apalagi harus menyelesaikan dosa dan upah dosa manusia. Ya, mati untuk semua orang pilihannya. Ya, paling kalau dia hanya sebagai 100% manusia, dia paling banyak hanya bisa mati untuk satu orang. Tidak berdampak kepada semua umat pilihan. Apalagi dalam menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa. Jadi inilah ya penting keberadaan Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia. Ya, itu yang menjadikan dia unik dan final sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, seperti itu Pak Timo. Iya. Iya. 100% Allah dan 100% manusia ini yang menunjukkan keunikan dan finalitas Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat gitu kan. Iya. Nah, untuk menjelaskannya nih Pak Pendeta, kalau misalkan banyak juga masih bertanya, maksudnya seperti apa sih untuk 100% manusia, 100% Allah gitu kan. Kalau namanya 100% kan harusnya udah 100%. Kalau nggak ada 100% dua gitu loh. 100% Allah, 100%. Biasanya 100% kan cuma satu Pak. Berarti kan 50% Allah, 50% manusia. Seperti apa cara menjelaskannya Pak? Jadi 100% itu berarti dia 100% dalam pribadi Yesus. Ada dua hakikat, hakikat Allah dan hakikat manusia. Hakikat Allah ini 100% Allah, tidak setengah Allah, 100% Allah, dan 100% manusia, itu berarti benar-benar manusia sejati. Gitu ya? Jadi Allah sejati, manusia sejati, ya, itu bersatu dalam Yesus, dalam satu pribadi, Tuhan Yesus. Seperti itu Pak Timo. Iya. Jadi itu pengertian 100% bukan berarti kalau 100% ya sudah. Tapi karena ini adalah dua hakikat ya. Hakikat Allah, hakikat manusia, maka itu berbicara tentang dia
di dalam Yesus, pribadi Yesus, ada dua hakikat yang 100% Allah, tidak ada kurang-kurangnya, dan 100% manusia. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Seperti itu Pak Timo. Ya. Ya, dan kadang-kadang juga gereja nih Pak masih mempercayai keberadaan Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia nih. Kenapa gereja sampai akhirnya juga mempercayai keberadaan Yesus? Yang 100% Allah dan 100% manusia. Jadi Alkitab, karena tolok ukur kita, standar kita adalah Alkitab. Ya, terkecuali kalau kita sudah meragukan standar itu, tolok ukur itu. Tapi selama kita mengakui standar bergereja, standar kekristenan itu mutlak adalah Alkitab, maka di sepanjang sejarah gereja akan terus mempercayai mengenai keberadaannya Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia. Nah, yang pertama, Alkitab menegaskan bahwa Yesus adalah Allah karena Alkitab menegaskan bahwa Yesus adalah firman. Ya, firman itu kalam, perkataan, pemikiran, logika. Ya, jadi logika Allah yang adalah Allah 100% itu sendiri yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 menegaskan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi di ayat ini ditegaskan firman itu adalah Allah. Ia, firman itu, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ayat ini menegaskan, ya, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu yang menjadikan segala sesuatu, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14 dari Yohanes 1 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus adalah Allah, 100% Allah yang menjadi manusia. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita lihat juga dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 26, di sana dijelaskan tentang keberadaan firman yang adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya Allah, Elohim, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Jadi ada Allah, ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Berfirmanlah Allah. Ada firman, jadi ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada firman yang kita kenal kemudian ya, adalah Allah Anak. Berfirmanlah Allah. Jadi sejak Kejadian 1 ayat 1 itu sudah terlihat, dan ayat 26 bagaimana di sana firman itu sudah ada. Sudah ada. Sehingga itu ditegaskan seperti itu. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat di sana sudah ada istilah kita. Ya, berarti dalam keberadaan Allah ada kejamakan, termasuk kejamakan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan firman yang adalah Allah Anak. Nah, firman ini yang akhirnya menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, berinkarnasi.
Itu sebabnya dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas menyembah Yesus, dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi kita tahu bersama ya, waktu mereka laporkan Yesus bangkit, Thomas bilang, "Saya tidak percaya sebelum saya melihat dia." Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka timbullah pengakuan imannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Ya, seperti itu. Karena memang benar, dia adalah firman yang adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Kalau dia bukan Allah, mestinya dia larang Thomas menyembah dia dengan pernyataan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tapi karena dia benar-benar adalah Allah, maka dia menerima penyembahan itu. Itu juga sebabnya dalam Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu, sama." Ya, seperti itu, yakni satu dalam kealahan. Nah, dalam Filipi 2 ayat 5, di sana Paulus menegaskan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Dalam bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan. Kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya, mestinya yang walaupun keberadaannya terus menerus, mestinya terjemahannya itu dalam rupa Allah. Jadi dia tidak pernah berhenti menjadi Allah, termasuk pada waktu dia menjadi manusia, dia tetap Allah 100%. Terus menerus keberadaannya dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyebut dirinya, "Aku datang." Dia bukan sekedar lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi dia berkata, "Aku datang." Kalau dikatakan "aku datang", berarti sebelum dia datang, dia sudah ada. Mengapa? Karena dia benar-benar sudah ada, karena dia adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang tidak membawa damai tapi pedang," dan seterusnya. Itu sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 58, dia berkata, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Mengapa? Karena dia memang sebelum dia lahir, dia sudah ada. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Jadi Alkitab membukakan bahwa Yesus benar-benar adalah Allah, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Selanjutnya juga Alkitab menegaskan bahwa Yesus bukan saja 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Tadi kita sudah baca di Yohanes 1 ayat 3 dan selanjutnya ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Bukan menjadi manusia setengah-setengah, apalagi manusia jadi-jadian, ya, 100% manusia, sungguh-sungguh manusia. Itu sebabnya pada waktu malaikat Jibril berkata kepada Maria, dia berkata kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Seperti itu anak yang akan kau lahirkan.
jadi lahir, dia kudus. Kudus artinya dia terpisah dari dosa, dan sekaligus dia ada anak Allah yang adalah Allah. Jadi dia sungguh-sungguh menjadi anak, menjadi manusia, tapi manusia yang tanpa dosa. Nah, timbul pertanyaan, mengapa dikatakan Yesus tanpa dosa? Bukankah ada doktrin mengatakan bahwa semua manusia keturunan Adam itu Berdosa. semua lahir berdosa? Seperti itu. Nah, yang luar biasa, ya, Yesus bukan lahir dari benih Adam. Maria adalah perawan, ya. Roh Kudus langsung membuahi Maria, lahirlah Yesus. Bukan dari hubungan suami istri, ya, laki-laki dan perempuan. Dia belum menikah, baru bertunangan, ya, seperti itu. Jadi dia tidak lahir sebagai dibuahi oleh benih laki-laki, sehingga dia tidak membawa dosa. Dia langsung dibuahi oleh Roh Kudus. Dan ini menariknya Pak Timo, ini menggenapi nubuat dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah, ya, memproklamasikan pernyataannya kepada iblis, kepada Hawa, dan kepada Adam. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Perhatikan, antara keturunan iblis dan keturunan perempuan, keturunannya. Tidak dikatakan keturunan-keturunan. Kalau kita lihat dalam bahasa asli, ini tunggal, dan ini keturunannya, itu berbicara keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di dalam Kejadian 3 ayat 15 sudah dinubuatkan bahwa akan lahir keturunan perempuan. Itu tunggal, itu menunjuk kepada satu pribadi, ya, maskulin, tapi merupakan keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Dan itu tergenapi waktu Tuhan Yesus datang, dia keturunan perempuan, tanpa dibuahi oleh sperma laki-laki. Langsung Roh Allah menaungi Maria, maka lahirlah Yesus, sehingga dikatakan dia yang kudus, anak Allah. Seperti itu. Ya, mungkin ada orang katakan, bagaimana mungkin, ya, perempuan tanpa benih laki-laki bisa lahir? Jadi seperti itu, ya. Ya. Ya, Pak Pendeta. Iya. 100% Allah, 100% manusia. Mungkin yang jadi kalau tadi kan dijelaskan tentang proses-prosesnya gitu, bagaimana akhirnya Yesus itu lahir. Nah, kenapa akhirnya Yesus itu, maksudnya gini, kenapa nggak Allah aja di atas gitu ya? Dan Yesusnya maksudnya nggak usah harus lahir ke dunia gitu. Kenapa nggak cukup Allah aja gitu untuk menunjukkan bahwa ini aku Allah, kan ibaratnya bisa ngomong lah atau apa gitu, tanpa harus menjadi manusia. Kenapa akhirnya Allah itu harus menjadi manusia, Pak Pendeta? Allah itu maha adil. Kalau dia katakan upah dosa manusia itu maut, itu harus dibayar. Dan itu harus ditanggung bukan oleh Allah, tapi oleh manusia. Seperti itu. Nah, tapi dalam kasihnya, Yohanes 3 ayat 16, dalam kasihnya, dia mengaruniakan anaknya. Dia mengaruniakan Tuhan Yesus yang tanpa dosa, ya, untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan, berkali-kali digambarkan, ya, bahwa penebusan dosa zaman perjanjian baru itu, perjanjian lama itu harus domba jantan tanpa cacat, muda dan tanpa cacat, tanpa dosa.
Siapa bisa memenuhi itu? Itu hanya bisa digenapi dengan kelahiran Yesus, kemanusiaan yang 100%, tapi yang tidak terpisah dengan kealahannya, langsung Roh Allah membuahi. Berarti Jadi memang berarti memang kalau dia harus ada ibaratnya harus ada korban gitu ya, harus ada korban untuk diserahkan ya gitu. betul, harus ada Hmm. korban yang mati, ya, mati dalam keutuhan, mati rohani, mati tubuh, mati kekal, dan Allah kan tidak mungkin bisa mati kan? Hmm. Bagaimana? Nanti itu malah jadi pura-pura mati. Tidak mungkin dong, Allah tidak mungkin mati. Hanya mungkin kalau dia menjadi manusia, aspek kemanusiaannya itulah yang walaupun kita katakan itu tidak terpisah dari kealahannya seperti itu, ya. Jadi ya tadi saya sempat katakan mungkin orang berpikir bagaimana mungkin ada ya yang lahir dari seorang perawan, ya toh. Adam itu tidak ada papa, tidak ada mama. Langsung diciptakan, jadilah Adam. Apakah Adam bukan manusia? Manusia, 100%. Ya, manusia. Yang kedua, Hawa. Hawa itu siapa mamanya? Tidak ada. Dia langsung diambil dari tulang rusuk, dibentuklah Hawa, jadilah Hawa. Nah, sekarang Tuhan Yesus, ya, ada ibunya, papanya, langsung Roh Allah yang membuahi. Jadilah Yesus yang 100% manusia. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan tidak mungkin, agama-agama besar menerima keberadaan Adam yang tanpa papa, tanpa mama, keberadaan Hawa yang tanpa mama, ada papa dari tulang rusuk, ada keberadaan kita, ada papa, unsur laki-laki, unsur perempuan. Nah, keberadaan Yesus itu ada unsur perempuan, tidak ada unsur laki-laki, langsung dibuahi. Mengapa? Karena dengan demikian dia lahir tanpa dosa. Seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, tanpa dosa, Hawa demikian juga tanpa dosa. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, seperti itu, sehingga keberadaan dia dalam menyelesaikan dosa dan upah dosa, dalam menyelamatkan manusia, itu sungguh-sungguh bisa terwujud, sungguh-sungguh hanya dia yang unik dan final sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti itu. Nah, itu sebabnya pada waktu dia berinkarnasi, kita bertemu waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, sewaktu-waktu yang menonjol kemanusiaannya. Dia lapar, dia haus, tapi sewaktu-waktu yang menonjol adalah kealahannya, sehingga dia bisa perintah laut yang bergelora, diam, tenang, sehingga para murid kaget, siapa dia ini? Jadi kita bertemu, ya, karena ada kesatuan, ya, kealahan dan kemanusiaan dalam diri Yesus, dan itu menjadi kunci di mana dia lahir tanpa dosa dan dia mampu menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa manusia. Demikian Pak Timo. Iya. Dan memang Yesus harus lahir gitu ya, untuk ibaratnya menjadi pengorbanan Yesus untuk dosa-dosa kita agar kita bisa diselamatkan. Ya, karena memang harus Betul, ya. ada korban gitu yang harus ditangguhkan, harus dilakukan gitu ya, agar kita bisa Iya, diselamatkan. tanpa ada korban seperti itu menyelesaikan dosa dan Tidak upah bisa, dosa, tidak ada tidak ada. penyelesaian. Tapi tanpa penebusan oleh manusia yang 100% dan Allah yang 100%, tidak ada satupun manusia yang bisa lahir suci tanpa dosa, apalagi dapat menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa manusia. Demikian Pak Ya, Timo. dan Allahnya sendirilah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita menjadi Yesus seperti itu ya.
menjadi manusia. menjadi Iya, manusia untuk menyelamatkan kita. Wow. Baik. Nah, iya. kaitannya ini juga dengan Tritunggal seperti apa sih, Pak? Kan kalau misalkan dari tadi kan membahas tentang Yesus Recording Allah, stopped. Yesus Allah, Yesus Allah. Sedangkan kalau Tritunggal sendiri kan Anak, Putra, dan Roh Kudus. Seperti apa, Pak? Iya, Bapa, Putra, dan Roh Bapa, ya, Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, memang tidak bisa terpisah keberadaan Yesus itu keberadaan dalam Allah Tritunggal. Ya, memang pembahasan Tritunggal ini harus dibahas tersendiri. Tapi kita akan singgung juga karena tidak bisa lepas. Nah, Alkitab membukakan bahwa keberadaan Allah adalah Tritunggal, yakni satu Allah. Jadi hanya ada satu Allah yang memiliki 3 pribadi yang berbeda-beda, yakni pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh. Ketiga-tiganya ini adalah Allah. Ya, jadi contohnya saya dengan Pak Timo ini manusia, ya toh, manusia. Tapi karena kita sama-sama hakikatnya manusia, saya tidak ada kurangnya, tidak ada lebihnya sebagai manusia dengan Pak Timo, seperti itu. Tapi karena kita materi, maka ada 2 manusia, ya, ada 2 manusia yang berbeda. Ya, baik secara manusia karakternya, pribadinya, tetapi juga hakikatnya terpisah karena materi. Tapi sama-sama manusia. Tapi Allah ini adalah roh yang tidak bisa terpecah-pecah. Tetapi roh Allah yang tidak terpisah-pisah itu, yang maha hadir itu ada dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kita sudah baca tadi dalam Kejadian 1 ayat 1, ya, dikatakan pada mulanya Allah Elohim. Ya, akhiran im itu menunjukkan ada kejamakan dalam diri Allah. Ayat 26, marilah kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kurang tepat, ya. Mestinya baptislah mereka in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ya, artikel the ini menunjukkan pribadi-pribadi yang berbeda. Dalam bahasa aslinya tidak dikatakan Father, Son, and Holy Spirit. Dipakai the Father, the Son, the Holy Spirit. Bahasa Yunaninya Hopatros, Hohuios, Hos, Hagios, Pneumatos. Ada ho, artikel itu. Itu menunjukkan ada 3 pribadi. Baru kalau kita bandingkan juga pada waktu Yesus dibaptis, ingat Pak Timo waktu Yesus dibaptis, ya. Paling tidak dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan, ada Yesus anak Allah, ada roh Allah yang turun seperti merpati, ya. Baru ada suara dari sorga. Inilah anak. Jadi sudah terlihat ada Tritunggal di sana. Nah, seperti itu. Jadi yang menarik juga, kata satu yang dipakai, ada istilah, ya, dalam Ulangan 6 ayat 4, dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu One. Bahasa Ibraninya Ehad. Ehad. Itu kata satu, Ehad. Ehad ini satu dalam persatuan. Seperti itu. Kalau satu yang tunggal, dia tidak pakai Ehad, dia pakai Yakid. Nah, kata Ehad ini juga yang menarik muncul pada waktu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.
mereka dipersatukan dan dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 24, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata satu ini sama dengan esa tadi, ehad. One atau ehad. Satu daging. Dua, tapi menjadi satu. Jadi ada kejamakan. Kalau satu tunggal mutlak, itu bukan ehad, itu yakid. Itu yang dikatakan oleh Tuhan pada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Itu dipakai bukan ehad, tapi yakid. Jadi mutlak cuma satu. Jadi dari istilah-istilah ini sudah menunjukkan ada Tritunggal. Nah, Yesus adalah bagian atau diri pribadi Allah Anak yang menjadi manusia. Jadi dia tidak terpisah dari Allah Tritunggal, satu Allah yang satu, tapi memiliki tiga pribadi. Walaupun itu perlu pembahasan yang khusus, yang tersendiri. Demikian Pak Timo, memang benar ada hubungan dengan Tritunggal. Berarti mungkin seharusnya Allah 100%, Yesus 100%, Roh Kudus 100%. Bisa nggak dikatakan demikian? Jadi ada tiga pribadi gitu. Iya, tapi kalau kita pisah-pisahkan seperti itu seperti materi. Pak Timo 100% manusia, saya 100% manusia. Karena ada dua materi. Ya. Pak Timo menikah, sekarang sudah rekaman anaknya ya. Manusia. Menikah dengan istri yang adalah manusia. Lahirlah manusia, tentu manusia yang lahir toh. Ya toh. Tapi karena ini dalam unsur materi, maka ada tiga manusia dengan tiga pribadi yang berbeda-beda. Ya, suami berbeda, istri berbeda, anak berbeda. Tapi sama-sama manusia. Hakikatnya, tapi karena materi ada tiga. Tapi kalau Allah adalah roh, tidak terpisah-pisah. Jadi hanya ada satu Allah. Yang hakikat Allahnya yang adalah roh. Tapi memiliki tiga pribadi yang berbeda-beda. Karena roh itu Allah itu cuma satu. Jadi kalau bilang 100% Allah dalam pengertian tidak terpisah-pisah, saya setuju. Tapi kalau 100% seperti pengertian materi, ya, saya 100% manusia, menikah dengan istri saya 100% manusia, lahir, maka ada tiga manusia. Sehingga kita akan katakan ada tiga Allah. Tidak seperti, hanya ada satu Allah, tapi memiliki tiga pribadi. Begitu Pak. Ya. Baik. Nah, sampai akhirnya kita mengetahui nih tentang keberadaan Yesus yang 100% Allah, 100% manusia nih. Pentingnya apa sih Pak untuk keselamatan kita sebagai manusia nih, ketika kita mengerti nih tentang Yesus 100% sebagai Allah dan juga 100% sebagai manusia? Iya, sebelum sampai di sana hal penting yang akan saya sampaikan terlebih dahulu ya, tentang keberadaan 100% Allah, 100% manusia ini ya, itu seperti apa? Saya mengikuti rumusan yang dibuat oleh gereja sejak awal-awal abad gereja. Ya, ada beberapa konsili yang menjelaskan tentang 100% Allah dan 100% manusia dari Yesus. Ada konsili Nisea, Konstantinopel, Chalcedon yang menarik rumusan mereka. Ya, dikatakan kealahan dan kemanusiaan Yesus yang 100% Allah, 100% manusia, ya, kesatuan dalam Yesus, dalam satu pribadi Yesus, itu tidak bercampur. Jadi Allah yang 100%, manusia yang 100% dalam diri Yesus, itu tidak bercampur. Kalau bercampur, itu Allah menjadi manusia, manusia menjadi Allah, atau percampuran Allah dan manusia. Kalau begitu, dia tidak bisa mati seperti itu, dia tidak bisa mati karena bagaimana sudah percampuran. Jadi tidak bercampur rumusannya, tidak berubah, manusia tidak berubah menjadi Allah,
Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Kalau itu terjadi, keunikan dan finalitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak bisa. Ya, karena kalau dia berubah menjadi manusia, Allah berubah menjadi manusia, dia tidak mungkin dapat mati di kayu salib kalau dia cuma manusia. Sebaliknya kalau dia berubah manusia ini menjadi Allah, manusianya hilang, maka dia tidak mungkin bisa mati. Allah tidak mungkin mati. Jadi rumusannya kesatuan yang 100% Allah, 100% manusia dalam diri Yesus itu dikatakan tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Nah, itu sebabnya ya waktu Yesus berinkarnasi ya, kita bertemu bagaimana dia sewaktu-waktu seperti saya jelaskan di atas ya, sewaktu-waktu dia muncul kemanusiaannya. Waktu ditanya kapan engkau datang kedua kali, dia katakan anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa. Itu karena dia berbicara aspek Sebagai kemanusiaan. manusia. Tapi kealahannya pasti dia tahu karena Allah cuma satu, seperti itu. Jadi itu penting rumusan dari gereja itu. Tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi. Pertanyaan ya? Ya, kan tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi. Jadi masing-masing ibaratnya ada pribadi masing-masing itu. Jadi ya sebagai manusia, Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah. Nah, ketika tapi tidak terpisah. Ketika tidak terpisah berarti kan ada garis merahnya gitu, ada benang merahnya gitu. Ketika dikatakan tidak terpisah. Kalau tidak terpisah berarti tidak ada garis merah, garis pemisah. Kalau ada garis kan berarti terpisah kan. Nah, itu uniknya. Nah, berarti yang sama apa nih? Persamaannya apa nih, Pak? Ada persamaannya kah? Ya, persamaannya adalah tetap tidak berubah. Maksudnya dia tetap 100% Allah, 100% manusia, tidak pernah berubah dan tidak pernah terpisah, sehingga dengan demikian dia dapat menebus dosa kita. Seperti itu. Dengan demikian dia tetap tanpa dosa. Ya, sebab apa? Sebab keilahian itu akan terus menjaga kemanusiaan itu. Nah, itu yang uniknya bagaimana itu konsili-konsili memutuskan tentang keberadaan Yesus yang 100% Allah, 100% manusia bersatu dalam pribadi Yesus, tetapi tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Jadi tetap dalam kesatuan. Dan ini ya tetap merupakan misteri ilahi seperti itu. Tetapi kalau itu tidak terjadi, ya, maka tidak ada keunikan dan finalitas Yesus. Seperti itu. Dan pun kita tidak memperoleh keselamatan bila Yesus tidak menjadi manusia. Bila Allah tidak menjadi Yesus gitu ya. Menjadi manusia. Dia tidak menanggung, tidak merasakan sakitnya penderitaan maut itu. Termasuk kalau kita katakan upah dosa maut sampai berpuncak sampai neraka. Nah, itu dia tidak mengalami itu karena sudah bercampur toh. Kealahan dan kemanusiaan tidak terpisah kan, seperti itu. Nah, tadi Pak Timo bertanya apa pentingnya ya. Iya. Yang pertama pentingnya kesatuan ini 100% Allah, 100% manusia, ya. Ini kealahan terus menyertai kemanusiaan, kemanusiaan terus dalam kealahan, sehingga keberadaan Yesus secara manusia, Yesus itu seperti Adam dan Hawa waktu diciptakan sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Mereka tanpa dosa, Adam dan Hawa waktu diciptakan, tapi bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Akhirnya kan mereka pilih berdosa toh. Nah, Yesus secara manusia tanpa dosa, bisa tidak berdosa, bisa berdosa, tapi karena kesatuan dengan kealahan dan kemanusiaan Yesus yang terjadi, Yesus tidak bisa berdosa. Sehingga dia tanpa dosa. Selanjutnya, kesatuan ini menjadikan ya
penyelesaian dosa. Kita tahu bersama ya, masalah kita di hadapan Allah, kita berdosa. Hanya perantara yang tanpa dosa yang dapat menyelesaikan dosa kita. Kalau Yesus ada dosa, maka tidak mungkin dia dapat menyelesaikan masalah dosa. Dia saja berdosa. Tapi karena kesatuan kealahan 100% dan kemanusiaan ini menjadikan dia tanpa dosa, sehingga di dalam dia ya yang tanpa dosa kita bisa dibenarkan oleh Allah. Yang berikut, kesatuan kealahan dan kemanusiaan ini menjadikan dia kuat menanggung upah dosa. Penderitaan sengsara yang luar biasa, penderitaannya, dia mati, dia disalibkan, mati, dia dikuburkan. Pengakuan iman rasuli mengatakan turun ke dalam kerajaan maut. Ini banyak tafsiran. Turun ke dalam kerajaan maut ini kemana? Ke dunia orang mati. Ada yang mengatakan menanggung upah neraka dan sebagainya. Kalau memang upah dosa itu maut sampai ke neraka, mestinya dia bayar juga lunas. Kalau tidak, tidak lunas. Bagaimana dia bisa melakukan itu sebagai manusia? Dia bisa melakukan karena dia ada dalam kesatuan, kealahan, dan kemanusiaan yang terus tidak terpisah. Waktu dia menderita, kealahannya menyertai. Waktu dia mati, kealahannya tetap menyertai. Waktu dia dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, kealahannya menyertai. Itu menjadikan dia bisa mengalahkan maut dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kalau dia cuma manusia, tidak mungkin. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi karena kesatuan, kealahan, dan kemanusiaan yang tidak terpisah, tapi tidak bercampur, itu menjadikan dia mampu menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa. Itu sebabnya, sekali lagi, keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu unik, tak ada bandingnya, itu final. Sudah tuntas dia selesaikan masalah dosa, ya kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12, ya, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Semua manusia mati dan tidak bangkit-bangkit. Hanya Yesus yang mati dan bangkit menyelesaikan dosa dan upah dosa, dan itu hanya mungkin karena dia adalah 100% Allah dan 100% manusia dalam pribadi Yesus Kristus, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa kita. Demikian Pak Timo. Hari ini jadi kita belajar nih Pak Pendeta ya, kenapa Ya. sampai akhirnya Allah itu turun ke dunia menjadi manusia, menjadi Yesus untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Untuk menyelamatkan kita nih, Ya. atas dosa-dosa kita tentunya nih. Jadi kalau ada orang yang berkata dia diragukan sebagai juru selamat, waduh, kepada siapa lagi kita dapat mengalami keselamatan? Nah, tapi karena Yesus seperti inilah yang 100% Allah dan 100% manusia, yang menjadikan dia unik dan final untuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk nih, mungkin di sesi akhir boleh ya Pak Pendeta ya? Boleh silakan Pak. Dari ada Ibu Iren, Tuhan yang memberkati, Kak Yohana, Shalom. Ada Pak Hengki, jika kita ke surga, apakah kita bertemu dengan Allah atau Yesus? Atau Yesus yang adalah Allah, wujudnya zat, tubuh kebangkitan? Apa ini hanya beda teologi saja, tapi tidak bertentangan dengan jalan keselamatan? Iya, pertanyaan yang bagus itu. Itu pertanyaan, apakah kita bertemu siapa? Yesus seperti apa? Kita akan bertemu Yesus yang 100% Allah,
yang 100% manusia. Sebab kalau tidak, ya Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bagaimana Allah kan tetap memerintah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa ada kalimat itu? Ini lebih dominan, walaupun kita tidak bisa pisah-pisahkan ya, tidak terpisah. Dominan kemanusiaan Yesus, yang sekarang memerintah sebagai Raja di sorga dan di bumi. Diberikan kepada dia, tapi keberadaan Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia. Dan dikatakan dia sebagai imam besar, perantara yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Mengapa? Karena dia tetap naik ke surga sebagai 100% Allah, 100% manusia yang sudah melewati kesengsaraan yang luar biasa, sehingga dia dapat menjadi perantara kita atau penolong kita juga termasuk untuk mengalami penderitaan. Jadi kita akan bertemu dia yang 100% Allah dan 100% manusia, seperti itu. Caranya, Pertanyaan bagus, iya. bagus di Dan berarti Bangka. caranya agar bisa bertemu, apa yang harus dilakukan Pak Pendeta? Ya, dia datang untuk menyelesaikan dosa, harus mengimani apa yang dia sudah kerjakan untuk menyelesaikan dosa dan upah dosa kita. Hanya dia, seperti itu. Iya. Harus Kayaknya mengimani. kurang ini kalau banyak pertanyaan ini. Baik Pak Pendeta, tanpa terasa ini juga sudah di penghujung acara. Mungkin bisa sekaligus menutup dalam doa dan juga memberikan kesimpulan dan menutup dalam doa nih Pak Pendeta. Ya, yang pertama, biarlah kita teguh ya untuk berpegang pada keunikan dan finalitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah goyah. Kalau goyah itu berarti saudara keluar, maaf, dari pakem kekristenan. Seperti itu. Yang kedua, kalau saudara masih ragu, atau mungkin ada pendengar barangkali baik secara langsung mendengar ini ataupun melalui akses video YouTube, ya, saudara belum menerima Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil keputusan. Bahkan menjelang saudara mati sekalipun, tangan Tuhan tetap terbuka untukmu. Terima dia, hanya dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Demikian Pak Timo, kita tutup dengan doa mungkin ya. Bapa, Engkau menyempurnakan apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini. Waktu yang singkat, tidak gampang, tetapi Roh Kudus mampu menolong kami untuk memeteraikan pembahasan kami malam ini dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami akan berpisah, sejahtera dan berkat-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Baik. Hardener, demikian perbincangan kita bersama Pendeta Dr. Christian Johan Lasut nih. Hari ini Pak Pendeta sudah memberkati kita semua nih Pak Pendeta ya. Menguatkan kita kembali terkait dengan kenapa akhirnya Yesus ini menjadi juru selamat kita. Sudah dijelaskan nih tadi Pak bersama Pak Pendeta ini. Mungkin bagi Hardener yang ingin membagikan linknya kepada orang yang Anda kasih, silakan bisa dilihat di channel itu kita di Heartline. Baik Pak Pendeta, kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Sehat selalu, terima kasih untuk berkatnya pada malam hari ini. Berkati, ya. God bless. Ya demikian Heartliner, saya Timo Arnante, kiranya Tuhan Yesus memberkati.